Rudy, seorang pemuda asal Jakarta yang baru kembali dari luar negeri, mendengar cerita menyeramkan tentang sebuah desa terpencil di pedalaman. Desa itu terkenal dengan sebuah batu nisan kuno yang terletak di pemakaman lama. Menurut legenda, siapapun yang mendekati batu nisan tersebut akan dihantui oleh roh yang tidak tenang. Banyak orang yang menghindari pemakaman itu, bahkan menganggapnya terkutuk. Sebagai seorang jurnalis yang suka menyelidiki misteri, Rudy tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik cerita tersebut. Ia ingin mengetahui mengapa batu nisan itu begitu ditakuti dan apa yang membuat penduduk desa begitu ketakutan. Setelah tiba di desa yang sunyi dan sepi itu, ia mulai merasakan suasana yang aneh. Penduduk desa, yang kebanyakan bekerja sebagai petani, tampak menghindar dan enggan berbicara tentang batu nisan tersebut. Hanya ada satu orang yang bersedia berbagi cerita, yaitu Nenek Sumi, seorang wanita tua yang tinggal di pinggiran desa. Nenek Sumi dengan penuh rasa takut menceritakan kisah di balik batu nisan itu. Batu nisan itu bukan hanya batu biasa, Nak. Itu milik Damar Wulan, seorang pemuda yang mati dengan cara yang sangat buruk. Dia tidak bisa tenang, dan siapapun yang mendekat ke sana akan merasakan akibatnya, kata Nenek Sumi dengan suara gemetar. Namun, Rudy yang tidak percaya pada hal-hal gaib merasa tertantang. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk desa, ia memutuskan untuk mengunjungi pemakaman malam itu juga. Ia ingin melihat batu nisan tersebut dengan matanya sendiri dan mencari tahu apakah cerita itu benar adanya. Pada malam yang gelap, Rudy pergi ke pemakaman dengan perasaan cemas. Angin berhembus kencang, dan suasana terasa mencekam. Pemakaman itu tampak sunyi dan hampir tak ada cahaya selain sinar bulan yang redup. Batu nisan yang dimaksud terletak di ujung pemakaman, tertutup semak belukar. Saat ia mendekat, tiba-tiba hawa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Rudy merasa ada sesuatu yang salah. Di depan batu nisan itu, ia melihat sebuah tulisan yang hampir pudar, Damar Wulan, tahun 1800 sampai tahun 1825. Nama itu membuat Rudy semakin penasaran. Siapakah Damar Wulan dan apa yang terjadi padanya? Keesokan harinya, Rudy menemui Pak Arif, salah satu penduduk desa yang lebih muda dan tampaknya lebih terbuka. Pak Arif menceritakan bahwa Damar Wulan adalah seorang pemuda desa yang mati pada usia muda. Damar Wulan adalah seorang pejuang yang berani melawan penjajahan Belanda. Namun, tragisnya, ia dibunuh oleh teman-temannya sendiri yang berkhianat demi menyelamatkan keluarga mereka dari kemarahan penjajah. Menurut cerita, Damar Wulan dibakar hidup-hidup, dan sejak itu, roh jiwanya tidak pernah tenang. Orang-orang yang mencoba mendekat ke batu nisannya akan merasa teror yang mengerikan. Rudy semakin merasa penasaran, meski ketakutan mulai menggerayangi dirinya. Ia tidak bisa meninggalkan pertanyaan besar tentang Damar Wulan dan mengapa roh pemuda itu terus mengutuk desa mereka. Malam-malam berikutnya, teror yang dialami Rudy semakin menjadi-jadi. Ia mendengar suara langkah kaki berat di malam hari, namun saat ia melihat, tak ada siapapun. Bayangan gelap sering melintas di depan matanya, dan terkadang, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Pada suatu malam, saat ia berjalan menuju pemakaman untuk melanjutkan penyelidikannya, kabut tebal tiba-tiba muncul. Dari balik kabut, Rudy melihat sosok seorang pemuda dengan pakaian yang compang camping dan wajah yang penuh luka. Sosok itu memandangnya dengan mata kosong yang penuh kebencian. Dalam sekejap, Rudy merasakan tubuhnya menjadi lemas, dan suara gemuruh menggema di telinganya, "Hentikan pencarianmu, atau kamu akan menjadi seperti kami." Rudy merasa sangat ketakutan, namun ia tahu bahwa ia harus terus mencari kebenaran. Dalam pencariannya, ia akhirnya bertemu dengan Nenek Sumi yang memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan melakukan ritual pengusiran roh. Namun, ritual itu tidak mudah. Hanya dengan memberikan penghormatan terakhir kepada Damar Wulan di atas batu nisan, roh itu bisa tenang. Pada malam bulan purnama, Rudy memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Ia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk beberapa benda yang diberikan oleh Nenek Sumi. Namun, saat ia mulai membaca mantra yang diberikan, teror yang lebih besar lagi mengintainya. Angin berhembus sangat kencang, dan batu nisan itu mulai bergetar. Sosok Damar Wulan yang terbakar hidup-hidup muncul di hadapan Rudy, dengan tubuh yang hancur dan wajah penuh luka bakar. Dengan tubuh gemetar, Rudy melanjutkan mantra terakhir yang diberikan oleh Nenek Sumi. Ketika kata-kata terakhir diucapkan,
kabut di sekitar pemakaman itu mulai menghilang. Sosok Damar Wulan menatapnya satu kali lagi, kemudian perlahan-lahan menghilang ke dalam udara malam. Suasana menjadi hening, dan hawa dingin yang sebelumnya menyelimuti tubuh Rudy pun menghilang. Setelah ritual selesai, batu nisan tersebut tampak tenang, dan desa mulai kembali ke keadaan semula. Rudy merasa lega, meskipun perasaan takut masih membekas di hatinya. Ia menyadari bahwa mitos dan legenda terkadang memiliki kebenaran yang mengerikan. Dengan beban yang semakin ringan, Rudy memutuskan untuk kembali ke Jakarta, namun pengalaman mengerikan itu akan terus menghantui pikirannya.